menjadi tugas yang mendadak mungkin ya, karena sangat sedikit, mohon maaf, sangat sedikit yang tugasnya merasa punya tugas ingin menjadi seorang guru, itu sangat sedikit. Tapi setelah sampai ke satu tempat tujuannya, itu mungkin akan timbul lah daripada sifat nurani seorang manusia tadi untuk menularkan ilmu yang dimilikinya. Alhamdulillah, dan ini insyaallah harapan dan doa kita semoga apa yang telah kita lakukan di sini semua akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena timbalan setimpal dari Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan diri Anda semua jadi orang-orang yang kelak akan dikumpulkan fi zumratil alimin, dikumpulkan di golongan orang ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas tugas yang Anda emban ini adalah tugas yang sangat berat. Ya, sangat berat, tapi sangat berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang akan menjalankan satu amal perbuatan apapun tanpa ada ilmu. Dan tidak mungkin akan mendapatkan ilmu kalau tidak ada satu figur yang menjadi contoh bagi dirinya atau alias gurunya. Ya, alhamdulillah insyaallah Anda yang di sini semua ini, mohon maaf ya, saya mengatakan kata Anda mohon maaf ya. Mohon maaf. Bukan kita tidak puasa tidak sholat, tidak. Merupakan salah seorang manusia yang akan membukakan wawasan kepada santriwan-santriwati yang mana bagaimana sih menjalankan kewajiban-kewajiban dalam kehidupan ini dengan dasar ilmu dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, akan saya titik beratkan kepada figur guru ya. Guru, kalau kita berbicara tentang guru, mohon maaf, guru adalah seorang yang memberikan atau membuka kefahaman, itu guru. Guru adalah seorang membuat seorang menjadi paham, menjadi tahu, itu namanya guru. Janganlah Anda menjadi guru yang tugasnya hanya menyampaikan atau mengajar. Guru bukan seorang pengajar. Ya. Kalau guru punya sifat pengajar, berarti setelah dia mengajar itu cukup bagi dirinya. Paham, tidak tahu, bukan urusan seorang guru, itu keliru. Jadi guru adalah penyampai. Guru adalah penyampai. Ini saya sebutkan di mana kalau pas kebetulan guru dan para guru-guru termasuk di yayasan yang kita pegang di Solo juga, saya mengatakan bahwa guru itu bukan seorang penyampai. Guru adalah seorang pemaham yang memberikan satu kepahaman kepada santri, kepada murid, anak didiknya yang tadi tidak tahu menjadi tahu. Sebagai contoh, seorang bayi. Seorang bayi itu tidak mungkin akan mengetahui mana yang bahaya dan mana tidak bahaya, tidak tahu. Kecuali diberi kefahaman oleh orang-orang yang besar di sebelahnya. Misal dengan adanya api berbahaya, anak kecil tidak tahu, api pun dipegangi, pisau dipegang, tidak tahu kalau berbahaya. Tapi setelah dididik oleh orang yang memberi satu kefahaman, itulah anak jadi paham, oh bapak pisau itu berbahaya, api itu berbahaya, mereka jadi tahu. Itu seorang guru. Tapi kalau guru itu hanya menyampaikan tugas, saya tugasnya mengajar. Tugasnya mengajar 1 hari 2 jam. Saya datang waktu saya tugas mengajar, saya lepas sudah. Anak didik paham, tidak paham dengan urusan saya. Yang penting setiap akhir bulan dapat gaji. Itu guru yang tidak bisa dibanyak panutan. Nah, berarti kalau saya sebagai seorang guru harus memiliki satu sifat memahamkan manusia. Kita ini guru, saya mengatakan kenapa guru satu tugas yang berat, karena kita bayangkan di waktu para asatidzah ini mengajar di dalam satu kelas itu minimal 30 santri, ada yang 25, pakai hasil 40 santri. 30 santri, 40 santri dengan 40-30 karakter yang berbeda. Satu orang harus melayani dengan 40 karakter berbeda. Sangat sulit, luar biasa ini. Kalau presiden punya wakil presiden, masih punya menteri, masih punya lagi wakil menteri, masih punya terus kepala sampai ada RT RW, ada petugas masing-masing yang mewakilinya. Dulu ada, tidak ada. 40 santri, 30 santri tadi harus dipahamkan dengan satu guru tadi. Yang satu suka tidur, yang satu suka teriak-teriak, yang satu suka lari, yang satu melamun. Ini dengan cara bagaimana kita bisa membuat setelah di waktu akhir daripada waktu kita belajar 30-40 karakter tadi bisa dengan satu kefahaman yang sama. Itu tugas yang berat. Ya, itu tidak mungkin akan terjadi, tidak mungkin akan terwujud kecuali seorang guru tadi menanamkan dirinya, saya sebagai seorang yang memahamkan kepada santri kita.
Jadi tugas kita semacam itu, harus memahamkan santri, bukan memberikan ilmu kepada santri, memahamkan santri supaya santri itu paham tentang ilmu yang kita berikan. Terus bagaimana kalau kita melihat anak-anak itu, anak diri kita itu